untuk diri kita itu adalah bahwa kita sempat ditakdirkan Allah menjadi murid yang bagus. Di mana-mana kalau dibawa dikumpul goblok gua pintar gua gitu. Paling gaya, dia pakai goblok tapi mulia. Amin. Aja biasanya. Kalau misalnya tidak ada satupun murid yang bisa menceritakan secara lengkap dan detail terhadap beliau, karena dulu saya setiap hari Minggu itu tidak pernah sekolah karena bolos untuk ngaji tafsir Jalalain, juga termasuk Gus Bahannya kadang-kadang terkumpul tuh di lantai 2 di NH itu dalam rangka ikut ngaji kepada beliau. Oleh karena itu kalau kita menceritakan kebaikan-kebaikan beliau, baik itu termasuk bagian dari haliyah, makoliyah, apalagi ilmu dan akhlak, saya kira kita hanya bisa mengatakan lum'atun min lama'atin hasanati. Kita hanya bisa menceritakan saklum saja, tidak akan bisa secara detail. Maka saya kalau mengutip makalahnya Imam Syafi'i ini, tidak lam yakunil la'alimuna la'aliduna awliya Allah falisa lillahi wali. Maka kewalian Mbah Mun itu menurut saya sudah muttafaq alaih, bahkan sudah tingkat mujma'ah. Sehingga kalau orang mengatakan beliau tidak wali, itu tidak bisa dikelompokkan pada idrol wujud bisyubuhat, karena sudah masuk pada tidak punya akhlak. Kemudian saya punya grup dulu zaman-zaman kayak zamannya Gus Sa'ron, Pak Suyuti, Pak Ansori itu kadang-kadang menceritakan karomah-karomah beliau. Tapi bagi sebagian murid bahwa karomah-karomah itu kan tidak begitu penting. Yang kita lihat adalah bagaimana istiqomahnya Mbah Mun. Jadi kalau kita bicara karomah ya pas nepati, kalau tidak kan masuk pada la yusyakikan naga jadi kita kalau dari kitab hikam la yusyakikan naga fil waqti adam wujudil maupun, karena Rasulullah sendiri juga pernah menjanjikan sesuatu Fathu Makkah itu pada waktu Umrah Hudaybiyah, tapi tertunda beberapa tahun. Sehingga yang perlu kita ceritakan itu adalah istiqomahnya beliau sebagai khadimul ma'had, sebagai orang yang rambut santri, terutama juga istiqomah dalam jamaah dan pengajiannya itu sudah, saya kira sudah cukup untuk kalau kita menukil kata Imam Abu Qasim Bushairi dalam Al-Islatul Bushairi itu gimana? Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Atau lebih ekstrim lagi itu apa yang dikatakan oleh Imam Abu Ali Al-Jujah itu mengatakan kun talibal istiqomah la talibal karomah. Jadi kalau dalam arti apapun istiqomah, mau ikut pendapatnya Imam Nawawi yang dikatakan al-iltizam fi ta'ah wal ijtinab 'anil manhiyat misalnya, atau kalau mengutip dari hadis kulli qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, itu siapa Nabi kan kul amantu billah sumas taqi. Karena kata istiqomah itu jatuh sesudah iman, maka Imam Jabir mengartikan bahwa yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah al-iltizam fi tawfiq ila muntahal umurikan. Sudah semuanya cocok apa yang ada di Mbah Mun. Kalau kumpulan-kumpulan dari istiqomah itu menjadikan yang kita lihat Mbah Mun seorang yang halim, maka saya mengutip hadis Nabi kan dan halim ayyakuna nabiyan. Maka Mbah Mun itu seorang wali yang sudah derajat, seorang kiai yang derajatnya wali yang meh nabi. Kadal halim ayyakuna nabiyan. Meh orang yang aris itu adalah seorang nabi. Jadi karena ini saya anggap berat. Ada satu kitab saya lupa, Abu Abdurrahman As-Sulami itu kan salah seorang qurra ya. Beliau itu punya seorang guru dan gurunya bercerita bahwa dia bermimpi bertemu Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia bertanya kepada Nabi, arwiya anka ya Rasulullah annaka taqul syayyabatni suratul laporan jenengan dawuh riwayat hadis rambutku diwangen gara-gara surat Hud. Kata Nabi, nah dia bilang, ditanya lagi, amil qasasil anbiya,
Apa karena dari ceritanya para nabi, au min halaki hadaratil umam, karena hancurnya peradaban dalam surat Hud? Kata Nabi tidak, tapi yang membuat saya itu wangun, kata Nabi pertama, tubuh uban Nabi itu bukan karena mikir utang ya, tapi karena apa? Karena dikatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Jadi ayat istiqomah itu yang membuat Nabi menjadi wangun. Makanya jarang kita dapati kitab yang menceritakan karomatus sahabat. Nah, ada sedikit ya dalam, misalnya dalam kitab Nuzatul Majalis, ada sedikit dalam kitab Tarajimus Sayyidati Baitul Nubuwah, ada sedikit dalam kitab I'jazul Adab fil Quran. Tapi jarang kalau kita mau bikin misalnya kitab namanya Karomatus Sahabat, karena yang dipikir sahabat itu adalah dia istiqomah memberi Kanjeng Nabi, jadi tidak mikir keramat, karena karomah itu dibicarakan pada masa tabi'in. Setelah itu ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai turun. Tapi selebihnya itu tidak ada yang bicara tentang karomah, karena yang dipikir adalah istiqomah. Ya. Kun talibal istiqomah la talibal karomah. Maka yang terakhir, kalau dipandang dari sisi usia, Mbah Mun itu sudah 91, itu Hijriah apa Masehi? Sudah 91 itu. Kalau di NU itu ada yang usianya panjang sekali, itu Mbah Bisyamsul, itu buyut-buyutnya anak saya, dia termasuk Mbah Ulonge. Roda pantas saya gitu. Saya bisa numpak ibu itu kan luar biasa kan. 94 tahun itu. Kemudian ada peringkat kedua itu Mbah Wahab. Mbah Wahab itu lahir 88 pas Mbah Bisyam itu sampai 71, berarti usianya 84 tahun. Mbah Hashim itu 76 tahun. Kalau Kiai Wahid Hashim itu 39 tahun. Tapi ada yang lebih muda, yaitu Halim Perdana Kusuma, itu yang nama bandara itu cuma 25 tahun. Lahir 22, wafat bersamaan dengan Mbah Hashim tahun 47. Tapi beliau dikenang karena bukan karena usia panjangnya, tapi karena prestasi yang diciptakan ketika beliau hidup. Maka pepatah Arab kalau mengatakan idakana akhirul umri mautan fasawul qasirul waqawi, kalau akhir dari kehidupan itu adalah mati, betul-betul beda nih umur umur ya. Tapi Mbah Mun itu as'adun nas karena mentola umruhu wa hasuna, itu as-sa'adatul umri fi ta'atillah. Jadi lebih lengkap lagi karena isinya kebaikan dan berusia panjang. Kalau dalam ulama-ulama, kalau dalam kelompok mujadid, beliau itu seperti Zakaria al-Ansari. Dulu saya membaca sendiri Wahab itu ada di makomnya Zakaria al-Ansari, karena hanya 10 meter dari makomnya Imam Syafi'i. Ya, ada makomnya Imam Imam Syafi'i, kemudian sebelahnya itu makomnya Imam Zakaria al-Ansari. Usianya berapa beliau? Hampir 100 tahun, karena beliau hidup di abad ke-14 dan putra-putra beliau hebat. Makanya saya katakan Abu Zakaria, Imam Zakaria al-Ansari itu seperti siapa? Seperti Mbah Mun. Murid putra-putranya jadi orang alim semua, termasuk kuliah beliau kan Abu Yahya, orang Yahya itu yang ada kitab At-Tahrir fi Ushul Fiqh itu. Kemudian siapa lagi itu Yusuf bin Zakaria, kemudian ada Muhammad bin Zakaria, itu putranya semuanya menjadi orang-orang alim. Maka mudah-mudahan dengan rutinitas kita itu putra-putra kita sebagai putra-putra Mbah Mun. Mbah Mun tidak ada yang alim dan luar biasa, satu-satunya dia itu semua putranya itu orang-orang yang saya kelompokkan menjadi al-alamah. Ya. Walaupun begini, ada fase itu begini, ada fase di dalam Mustahil Tahrir itu. Kalau saya baca sekilas dari Mbah Mun, yaitu ada Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi yang karyanya dikenal dengan banyak jamak mudzakkar salimnya, ya Minhajut Thalibin, Rawdatut Thalibin, tasawufnya Bustanul Arifin, termasuk Riyadus Shalihin. Ada yang sibuk jamak mudzakkar salim Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu sepantar dalam persaingan rivalitasnya itu dengan siapa? Imam Ar-Rafi'i kan yang karena kitab Muharrar. Jadi itu fase pertama. Setelah itu baru Zakaria. Makanya kalau orang mengatakan Zakaria itu mengatakan
Istu Bainah Nai Hajar, sebenarnya bukan hanya dua Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Hajar al-Haytami, tapi juga hidup di antara dua Jalalain, karena Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti. Tapi dia juga hidup Bainal Kamalain, di antara dua Imam Kamal. Itu jadi Imam Zakaria siapa? Al-Ansari. Saya pikir satu-satunya kiai alim yang ketika dia membuat satu mukhtasar, di dalam mukhtasar Imam Nawawi, mukhtasarnya Imam siapa? Zakaria Al-Ansari. Karena Manhajut Thullab sebenarnya kan mukhtasar ilmu. Tidak ada orang berani memberikan hasyiah itu, tidak ada, mensarai dan tidak, macet semua. Padahal semua kiai tertarik, tapi tidak berani. Setelah baru kemudian diminta mensarai, lahirlah kitab Fathul Wahhab. Jadi Fathul Wahhab itu kan syaratnya apa? Manhajut Thullab. Baru setelah nyarang, ya, Imam Sulaiman bin Umar baru kemudian membuat hasyiah Jamal. Maka hasyiah Jamal itu namanya kan Fathul Wahhab fi bitaudihi syarhi Manhajut Thullab. Sebenarnya kan cukup dengan bitaudihi Fathul Wahhab kan beres. Tapi tidak koyo-koyo gregetan. Ternyata pas dia ngarang, yo pas ternyata apa Sedikarno karir mu'alif itu ternyata benar. Baru kemudian lahir ada hasyiah hasyiah Bujairimi yang terkenal kan Bujairimi ya. Hasyiah Bujairimi, bukan hasyiah Bujairimi fi Syarhil Minhaj, karena ada dua kan, ada yang fi Al-Khatib. Al-Khatib mensyarih Ibnah itu, dua-duanya kan muridnya, yaitu Imam Khatib Syarbini, Imam Rafi'i itu pada fase kedua. Persaingannya itu kita lihat, yang satu mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, yang satu nggak terima mengambil kitab Nihayatul Muhtaj. Maka kalau kelompok sarang bikin lagi Aqsam Nihayah fi Syarhil Bidayah, gendeng tenan. Kok ada apa namanya Aqsam Nihayah fi Syarhil Bidayah. Dan ya mungkin tadi kalau Imam Nawawi bikin Jama' Mudzakkar kan ini, kalau ini namanya Mutakharijin. Coba kalau enggak kan Jama'atul Khawarij. Kalau dibikin Jama' Taksir malah repot. Namanya Jama' Mudzakkar. Jadi ini usia 100 tahun, dan walaupun Mbah Maimun tidak memasukkan Zakaria Al-Ansari, karena yang dimasukkan oleh Mbah Mun itu adalah siapa namanya? Yang ke Imam As-Sayuti, karena karya monumentalnya untuk Al-Asbawan Nahdhiyah. Jadi beliau memasukkan Jalaluddin As-Sayuti. Memang yang disepakati itu yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga itu sudah. Kalau yang ketiga versi siapa namanya Mbah Yasin Padang itu adalah Ibnu Umar Al-Baghdadi, tapi versi Mbah Mun ini adalah Imam Asy'ari. Kemudian ada yang sudah disepakati lagi Imam Ghazali. Tapi pada kurun yang ke-12 ke-13 itu ada perbedaan yang sangat mencolok sekali. Kalau yang dimasukkan Mbah Mun abad ke-12 itu apa namanya Ithaf Sadat Mutaqin siapa? Murtadha Zabidi, kemudian Imam Zaidi Dahlan. Tapi kalau imam dari Padang ini adalah siapa? Lain dari apa yang dikatakan oleh Mbah Mun. Memang Al-Mujaddidun pun berbeda-beda menurut siapa. Tapi kalau runutan ini yang banyak kan Imam Syafi'i. Makanya kita kabarkan saja kepada Mbah Mun, saya kira sudah cukup untuk menjadikan kebanggaan kita punya seorang murabi, punya seorang pengasuh yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, ya, mudah-mudahan ilmu kita menjadi manfaat, dan lebih lagi itu adalah bahwa anak-anak cucu kita itu mudah-mudahan seperti Syekh Imam Mahmud. Dan terakhir, saya tidak bisa memberikan penghormatan yang lebih baik, karena mendadak saya berharap suatu saat kalau memang saya harus mengundang, nanti bisa dengan Gus Amin, mengundang Gus Wafi, mengundang Gus Ghafur, mengundang Tuhan pada waktu hal kurang lebihnya pada bulan Dzulhijjah. Saya akan senang kalau misalnya ditaruh di sini, ya nanti apa namanya Gus Wafi, Gus Ghafur, Gus Rauf itu ya saya kenalkan Gus Ghafur pada waktu takdim risalahnya untuk yang kedua itu, untuk S2-nya itu ketika saya berada di Kairo. Kemudian Gus Wafi ada dua hal yang berbeda. Kalau saya ketemu Gus Ghafur mesti di perpustakaan,
Tapi kalau ketemu Gus Wafi mesti dirotip hadadan. Jadi dan pakaian dua orang itu saya amati beda-beda. Kalau Gus Gofur itu kopiahnya suka haji tapi celananya levis. Tapi kalau Gus Wafi itu suka pakai jubah tapi kopiahnya hitam. Jadi memang ada khas nusantaranya tetap ada. Jadi kalau Gus Wafi di sana suka pakai jubah tapi waktu yang saya tahu di Mesir itu kopiahnya warna hitam. Tapi kalau Gus Gofur itu kopiahnya haji tapi bawahnya pakai levis. Tapi dua-duanya ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang alim yang juga kita harapkan kebaikan-kebaikannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, terlebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.